Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke kawan-kawan, topik kita kali ini adalah memeriksa SCV Suction Control Valve pada Innova Diesel Common Rail dengan tipe mesin 2KD FTV generasi 1. Ini adalah SCV yang dipasang pada Innova Diesel Common Rail. Saluran masuknya berasal dari transfer pump, sedangkan saluran keluarnya yang lubangnya kecil ini nanti akan menuju ke plunger. Di sini juga ada sebuah o-ring, di mana o-ring ini tidak boleh rusak, karena jika o-ring ini sampai mengalami kerusakan, maka tekanan bahan bakar akan tinggi dan suara mesin akan kasar, karena solar yang dari saluran masuk akan langsung menuju ke saluran keluar. Pada bagian dalam juga terdapat sebuah piston yang karena selalu bergerak, maka piston juga bisa menjadi aus, sehingga jika piston ini mengalami keausan, suara mesin juga bisa menjadi kasar. Aktuator SCV mempunyai dua kabel yang semuanya terhubung ke ECU. Jika SCV mengalami masalah, maka jika kita cek dengan scan tool akan muncul kode P0627, atau jika kita menjumper terminal 4 dan 13 akan muncul kode kedipan 78. Apabila SCV dan komponen yang lain bekerja normal, maka tekanan bahan bakar pada saat idling sekitar 250 sampai 350 bar, dan pada saat putaran 2500 tanpa beban bisa mencapai 350 sampai 550 bar. Pemeriksaan SCV yang paling sederhana adalah menggunakan baterai 12 volt. Sebelumnya kita ukur dahulu tegangannya, kita pastikan bahwa minimal 12 volt. Selanjutnya kedua terminal pada SCV kita pasang dengan dua buah kabel, kemudian kita hubungkan salah satunya ke positif baterai dan salah satunya ke negatif baterai. Pada pemeriksaan ini harus dilakukan dengan singkat agar tidak merusak SCV. Pada saat kita hubungkan, kita lihat pergerakan dari katup SCV-nya apakah bergerak lancar atau tidak. Pemeriksaan yang dianjurkan menurut buku manual adalah dengan mengukur tahanannya. Selektor ohm kita posisikan ke skala yang terkecil, kemudian kita hubungkan kedua probe-nya apakah bisa 0. Ternyata pada salah satu alat ini tidak bisa 0, yaitu hasilnya 0,7. Kemudian kita ukur tahanannya dengan menghubungkan kedua kabel dari SCV. Sekarang kita lihat hasilnya adalah 2,9 ohm. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa tadi pada saat dihubungkan langsung itu nilainya tidak bisa 0 melainkan 0,7. Berarti 2,9 dikurangi 0,7 hasilnya adalah 2,2 ohm. Sekarang coba kita bandingkan dengan multimeter yang lain, skalanya masih tetap pada skala ohm. Sebelum digunakan ada tulisan OL yang berarti offline atau tak terhingga. Sekarang kita cek apakah multimeter ini bisa 0, dan ternyata bisa menunjukkan 0. Sekarang kita lakukan pengukuran pada SCV dengan cara yang sama. Kita hubungkan kedua kabelnya dan kita baca hasilnya
adalah 2,3 ohm. Ada perbedaan 0,1 ohm dengan alat sebelumnya. Hasil pengukuran kemudian kita bandingkan dengan buku manual. Pada buku manual nilainya adalah 1,9 sampai 2,3 ohm pada temperatur 20 derajat Celcius. Jika kita mengukur pada suhu misalnya 35 derajat Celcius, ada kemungkinan nilainya bisa mencapai 2,4 ohm. Cara lain untuk memeriksa SGV adalah dengan menggunakan BWM modulator. Kita hubungkan dahulu kedua kabelnya, yang merah ke positif dan yang hitam ke negatif. Pada saat ini posisi frekuensi dalam posisi 517 Hz, bisa kita turunkan ataupun kita naikkan sesuai dengan buku manual. Pada pemeriksaan SGV biasanya disetting pada angka sekitar 500 sampai 600 Hz. Sekarang kita hubungkan dahulu kabel yang berwarna merah ke terminal 12 volt konstan. Sedangkan untuk pulsa negatifnya kita gunakan kabel yang berwarna hitam. Kita tancapkan. Setelah itu kedua kabel kita hubungkan ke terminal SGV dengan posisi sembarang. Setelah itu kita aktifkan alatnya dan kita lihat pergerakan dari katupnya. Pada DUT 50% kita lihat pergerakan katupnya. Agar lebih jelas kita lihat pergerakan katupnya dari bawah. Selanjutnya akan kita lakukan perubahan terhadap nilai dari duty cycle. Kita naikkan, ini adalah 100% atau membuka penuh, dan sekarang kita turunkan sampai 0% yang berarti off. Kita naikkan lagi 100%, kita turunkan lagi 0%. Kemudian kita posisikan duty cycle pada nilai 50%. Kemudian SGV kita aktifkan dengan frekuensi 507 Hz dan DUT 50% selama minimal 1 menit. Bisa juga dilakukan 1 sampai 2 menit. Setelah tercapai waktu yang ditentukan, nanti akan kita periksa apakah SGV temperaturnya hanya hangat atau panas. Jika temperatur SGV panas, berarti SGV dalam kondisi rusak. Oke kawan-kawan, itu informasi yang bisa saya berikan. Ada kekurangannya mohon maaf. Semoga Anda sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Pengasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.